Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari perkuliahan kita ya terkait dengan masih pertemuan pertama ini. Ini adalah video seri ketiga dari pertemuan pertama terkait kepemimpinan transformatif dalam pendidikan Islam Indonesia. Pada segmen kali ini saya secara khusus menguraikan tentang pendidikan Islam Papua dengan studi kasus YAPIS Tanah Papua. Namanya ini adalah Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua. 2018 yang lalu YAPIS sudah mencapai kesyukuran milad 50 tahun. Oleh karena itu, ini kemudian akan menjadi pokok bahasan. Tapi kita akan bahas itu pada slide berikutnya. Saya ingin mengantar dulu pada mengulangi tentang metode MAIL. Ya, MAIL ini akronim dari M, mengamati fenomena, A, analisis topik keilmuan, I, identifikasi masalah, L, kajian literatur. Oleh karena itu, saya akan mengantar di awal ini perkuliahan kita dengan melihat literatur-literatur terkait dengan pendidikan Islam Papua. Jadi, kita akan fokus pada L-nya, metode MAIL-nya pada L, kajian literaturnya. Kajian literatur di sini adalah diperhatikan kriterianya. Dia berasal dari sumber primer, yaitu skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, ya, hak kekayaan intelektual ataupun paten, ya. Tapi dalam ilmu sosial sangat jarang sekali kita temukan paten, ya, kecuali dalam bidang ilmu eksakta, ya. Lalu kemudian yang kedua, literatur tersebut kredibel, ya. Jangan sampai yang kita temukan, yang kita gunakan dalam analisis atau bahkan dijadikan data ataupun referensi, maka di situ kita tidak menggunakan literatur yang kredibel. Lalu kemudian usahakan, ya, baik data maupun referensi itu dapat ditemukan daring, ya, sebab sekarang dengan era digital sepertinya kita susah, ya, menyembunyikan sebuah informasi itu kemudian tidak lagi tersedia dalam bentuk digital, ya, tetapi hampir semua, kalaupun tidak semuanya, tapi hampir semua sesungguhnya dapat ditemukan daring. Lalu kemudian masih sering terjadi kebingungan atau muncul pertanyaan, datanya, bukunya tidak tersedia. Ya, oleh karena itu, kalau kemudian kita meneliti pada aspek kepustakaan atau literatur, ya, kajian literatur, maka bisa jadi kita memulai dari buku. Tetapi kalau kemudian kita melihat sebuah fenomena, maka tanpa buku pun tidak ada masalah, karena justru fenomena itulah yang menjadi dalam tanda kutip bukunya. Maka kemudian dengan adanya fenomena, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menggali data, ya, informasi yang justru bisa didapatkan melalui observasi, bisa didapatkan melalui wawancara, atau bahkan bisa didapatkan, ya, melalui diskusi, focus group discussion, itu FGD, atau diskusi terarah itu. Adapun kita perlu membedakan mana data dan mana referensi, ya. Data itu kita masukkan dalam hasil, sementara referensi itu tempatnya paling tidak di dua bagian. Di bagian pendahuluan itu untuk menunjukkan state of the art, ya. Kalau di skripsi kita biasanya, ya, tidak semua, tapi ada yang menempatkannya di bab 2, yaitu kajian teoritis atau kajian terdahulu. Itu adalah merupakan referensi. Yang kedua tempatnya referensi adalah di bagian discussion. Jadi dalam struktur IMRAT, introduction, method, result yang sudah dianalisis, lalu di discussion itulah tempatnya referensi. Jadi data sepenuhnya kita tempatkan di hasil, sementara referensi tempatnya di pendahuluan dan di diskusi.
usahakan tidak menggunakan Wikipedia, sumber-sumber Blogspot, WordPress, tiga ini ataupun media sosial yang lain adalah karena tidak melalui proses review. Khawatir informasi di situ adalah informasi yang belum direview sehingga kemudian keliru. Ya, bahkan di Wikipedia itu sudah memberikan informasi sejak awal dalam bentuk disclaimer bahwa informasi yang tersedia di Wikipedia ini adalah merupakan panduan awal, ya, bukan sumber utama. Berikutnya adalah mutakhir. Ya, 10 tahun terakhir, ya, sehingga kemudian kajian-kajian yang kita lakukan tidak mengalami pengulangan, ya, atau redundance, ya, sebab sebuah penelitian adalah mengisi gap, ya, mengisi kekosongan informasi apa yang belum ada. Dengan demikian, jikalau di situ informasi yang kita kemukakan pengulangan-pengulangan, berarti tidak terjadi kemajuan ilmu pengetahuan. Ini saya khususkan, ya, informasi-informasi ini atau diskusi-diskusi seperti ini karena kita berada di kelas pasca sarjana. Artinya harus ada progres yang sebelumnya kita di strata 1 di S1, lalu kemudian kita meneruskan ke S2, maka artinya ada informasi-informasi progres yang kita lakukan. Yang terakhir terkait dengan kajian literatur di sini adalah dalam menulis artikel tidak perlu dimulai dengan teori atau bukan merupakan konfirmasi teori, ya. Bisa jadi adalah ketika menulis artikel tadi dengan menggunakan metode Mail itu, maka kita mulai dari sebuah fenomena. Inilah kemudian mengantar pembahasan tentang studi kasus YAPIS di Tanah Papua karena kita mulai dari situ, ya. Yayasan Pendidikan Islam, ya, disingkat YAPIS, di Tanah Papua ini sudah didirikan 52 tahun yang lalu. 2018 itu kemudian milad atau kesyukuran 50 tahun, dan 2020 ini 15 Desember yang akan datang itu sudah mencapai 52 tahun. Sekretariat pusatnya itu ada di Provinsi Papua, ya, di ibu kota Provinsi Papua, Jayapura, dan di situ juga lah ada UNIAP, Universitas YAPIS Papua, transformasi dari perguruan tinggi yang sekarang kemudian dinamakan dengan UNIAP. Dalam pengelolaan pendidikan sendiri, YAPIS mengelola UNIAP, Universitas YAPIS Papua di Jayapura, UNAIM, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena, ya, di Jayawijaya, sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial, Ilmu Politik YAPIS Amal Ilmiah YAPIS Wamena. Lalu kemudian ada IISIP, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak. Ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPIS Merauke. Lalu kemudian ada STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah YAPIS di Manokwari. Ini 5 perguruan tinggi yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Jadi menyebutnya dengan Tanah Papua. Ini gambar agak buram, ini kantor kampus Universitas YAPIS Papua di Jayapura, ya. Ini adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Papua, dan alhamdulillah sudah institusi sudah terakreditasi B, artinya ada usaha untuk melakukan akselerasi ataupun daya saing alumni dan mahasiswanya. Ini tadi saya mengemukakan tentang YAPIS Tanah Papua di Papuanya, di Provinsi Papua. Kalau kita kemudian melihat kota Sorong sendiri, maka kita bisa melihat seperti sekolah dasar YAPIS Al-Jihad. Ya, ini di bergandengan dengan Masjid Al-Jihad. Ya, kemudian ada YAPIS Dom, ya, di distrik Sorong Kepulauan, ya, di Pulau Dom. Ya, artinya bahwa saya memilih studi kasus sejak awal YAPIS di Tanah Papua ini karena
YAPIS merupakan lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Papua dan Papua Barat. Nanti pada website Antara saya akan mengemukakan ada data di situ berapa jumlah UPT yang tersebar. Ini hanya gambaran awal dulu, ya. Itu mengantar Bapak Ibu saudari sekalian. Maka kemudian saya ingin kita memulai langkah ketika mau mengidentifikasi literatur adalah salah satu yang kita gunakan adalah Open Knowledge Maps .org. Ya, ketika saya ketikkan kepemimpinan transformatif pendidikan Islam Indonesia, itu hasilnya adalah hanya terdapat 3 dokumen dan hanya 2 open access. Ya, ada pengaruh kepemimpinan transformasional, itu di Cilacap, lalu kemudian ada transformational leadership in pesantren. Ya, hanya ada 2 yang open access. Ya. Ya, selebihnya itu tidak bisa. Jadi mata kuliah ini adalah kesempatan kita turut menyumbangkan temuan-temuan dari hasil diskusi yang kita lakukan ini, karena dengan kita melihat ya tidak banyaknya topik-topik yang ada seperti ini, maka kita punya kesempatan menyumbang lebih besar. Ya, ada gap. Ya, ada ruang-ruang yang kosong ini yang kita bisa isi. Itu terkait dengan kepemimpinan transformatif pendidikan Islam Indonesia. Selanjutnya, ketika mengetikkan pendidikan Islam Papua, maka kemudian hanya tersedia 29 dokumen. Ya, kita juga harus melakukan verifikasi satu persatu apakah memang ini terkait seperti itu atau tidak. Tetapi kemudian di sini ditunjukkan dengan menggunakan Open Knowledge Map itu ada 29, 27 diantaranya itu adalah open access. Ya, ada ruang-ruang yang juga sama, ya. Kosong di sini yang kita bisa isi, ya, atau justru topiknya adalah pendidikan Islam di Papua, lalu kemudian saya berusaha melakukan frontiers, ya, interdisipliner, justru memasukkan ada kaitan dengan minoritas Muslim, ya, atau Muslim minority, ya. Ketika kita klik ini, ya, ada kaitannya dengan pendidikan bahasa Arab, ya, ada dengan pemberdayaan, ya, ada pengembangan pembelajaran keagamaan, ya, lalu kemudian Arabic education, ada integrasi dengan kewirausahaan, lalu kemudian Arabic teaching and learning, lalu kemudian pesantren, madrasah, sekolah dan panti asuhan. Jadi 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 7 artikel ini sesungguhnya adalah mengaitkan, ya, pendidikan Islam Papua tidak pada pendidikan Islam ANSI atau monodisiplin, tapi justru melakukan tambahan variabel kewirausahaan, minoritas Muslim di situ, sehingga muncul di situ. Dan salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan dari Open Knowledge Maps ini adalah dengan adanya informasi-informasi open access, dan kita langsung bisa mengakses linknya. Itu jika terkait dengan pendidikan Islam Papua menggunakan Open Knowledge Maps. Nah, sekarang kita ke Google Scholar. Kalau kita ke Google Scholar, maka kita bisa menemukan, ya, dengan kata bukan kata kunci, kalimat kepemimpinan transformatif pendidikan Islam Indonesia itu tersedia 8.170, ya, artikel. Tapi tentu perlu kita kemudian melakukan verifikasi kembali, ya. Sama tadi saya sekali lagi mengaitkan kepemimpinan transformatif, ya, pendidikan Islam, ya,
kepemimpinan transformatif di madrasah minoritas Muslim Papua Barat. Jadi ada dua topiknya. Topik yang pertama adalah kepemimpinan transformatif, lalu kemudian dikaitkan dengan variabel yang lain, yaitu madrasah minoritas Muslim atau minoritas Muslim. Ini kemudian bisa jadi peluang saudara-saudara sekalian. Tetap topiknya adalah pendidikan Islam tanah Papua, tetapi silahkan dilakukan inovasi, dilakukan integrasi atau interdisipliner atau bahkan transdisipliner dalam dalam menuliskan topik-topik yang sesuai dengan minat kita masing-masing. Itu di Google Scholar terkait kepemimpinan transformatif pendidikan Islam Indonesia. Sekarang kita lihat Google Scholar pendidikan Islam Papua, ya. Maka ini ada 17.000 artikel, ya, tetapi tentu perlu kita verifikasi kembali. Ada yang di Mikot, ada fenomena, ada tajdid, ada madrasah, ada karsa, inferensi, lalu kemudian ada pendidikan Islam, ada juga yang di ulul albab, thaqafah, dan seterusnya. Ini kemudian kita bisa melihat, ya, betapa alhamdulillah Stein Sorong dan Yayan Sorong sekarang turut memberikan kontribusi bagi kajian pendidikan Islam Papua, karena ketika kita menggunakan Google Scholar ini alhamdulillah di halaman pertama semuanya terisi dari kita akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, juga alumni Yayan Sorong yang kemudian mengisi di halaman pertama Google Scholar. Kita juga bisa menggunakan DOAJ, hanya saja DOAJ hanya mengemukakan dengan kata kunci pendidikan YAPIS ini. Kita skip dulu ini, kita masih kembali ke Google Scholar. Kalau mengetikkan YAPIS Tanah Papua itu ada 211 artikel, tapi bisa jadi ini adalah mungkin hanya penelitian tempatnya di YAPIS tetapi tidak terkait dengan YAPIS. Tapi ada satu artikel yang sangat bagus ditulis oleh Nuruddin, Kiprah Setengah Abad Yayasan Pendidikan Islam Papua. Ini terbit di jurnal Al-Qalam, ya, diterbitkan oleh kita lihat about editor kontak. Diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Jadi topik tentang setengah abad YAPIS itu bisa dibaca di situ, sehingga bisa menambah referensi terkait dengan YAPIS. Lalu kemudian kita terus ke DOAJ, mengetikkan YAPIS Papua. Di DOAJ hanya tersedia 8, itu pun tidak semuanya terkait langsung dengan YAPIS-nya, ya, karena ada beberapa artikel yang justru tidak berhubungan sama sekali dengan YAPIS, sehingga perlu diverifikasi. Jadi baik tadi knowledge maps maupun Google Scholar maupun DOAJ itu juga adalah memerlukan tapisan. Kita harus menapis kembali informasi-informasi di situ, jangan sampai kemudian tidak berhubungan, ya, tidak berhubung kait dengan informasi-informasi yang kita perlukan. Terakhir saudara-saudara sekalian, ada satu berita, ya, ini data kita masukkan dalam kategori data adalah YAPIS 50 tahun YAPIS itu ketika dirayakan di Biak, ya, pada tanggal 15 Desember 2018 ini. Di bagian akhir di sini kemudian kita bisa dapat data, tapi harus dikonfirmasi dengan pengurus pusat kembali, adalah data YAPIS Papua ini telah memiliki 22 pengurus cabang, 13 di Papua dan 9 di Papua Barat. Lalu kemudian secara keseluruhan UPT sebanyak 155 lembaga pendidikan. Selanjutnya dari 155 itu ada 71 RA atau PAUD, 49 SD,
ada 20 SMP atau sanawiyah, tadi 49 SD atau madrasah ibtidaiyah, kemudian 20 SMP atau madrasah sanawiyah, ada 10 SMA, SMK ataupun madrasah aliyah, dan ada 5 perguruan tinggi. Ya, jadi silahkan dieksplor terkait dengan YAPIS Tanah Papua. Bisa jadi ini akan menjadi sebuah kajian yang penting, ya, kajian yang perlu kita lakukan, di mana kita, ya, sejak awal saya kemukakan bahwa pembelajaran kita ini adalah dalam rangka mengisi gap, ya, melakukan identifikasi, menuliskan, lalu mendiseminasi informasi tentang Papua. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, video ketiga dari pertemuan pertama kita mengantar perkuliahan di semester awal ini. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.